Semua agama yang dianut dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia disampaikan dengan pemahaman yang simpel, maka sekarang kita bahas kapan agama Buddha menjadi identitas di kartu tanda penduduk. Agama Buddha sebuah agama yang beraliran minimalis. Ada Buddha Theravada dan Buddha Mahayana, dan tentu dari penganutnya akan bisa menjelaskan sesuai keyakinan masing-masing. Tapi mari kita flashback dulu sejak kapan ajaran Buddha ini dikenal oleh penduduk Indonesia. Disimak dengan penuh santai sambil dengarkan seksama apa yang akan disampaikan. Istilah Buddha mengandung arti sempurna dengan keluguan. Ajaran Buddha diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. Walaupun ada yang mengenalkan sebagai Nabi Zulkifli dan lain-lain, itu tidak bisa dibantah. Karena kesepakatan sejarah mengatakan hal tersebut. Semoga para pakar agama Buddha tidak merasa diabaikan dengan adanya penjelasan ini. Ajaran Buddha diyakini terbagi menjadi dua aliran karena beda pendapat antara kaum muda dan kaum tua. Kelompok ini bisa diartikan kaum biarawan yang masih harus membawa dunia menuju kesempurnaan serta kaum tua yang harus mulai pelan-pelan meninggalkan keduniawian serta mengekang hawa nafsunya. Terbagi dengan sebutan Mahayana untuk kaum muda dan Theravada untuk kaum tua. Justru ajaran Buddha ini habis pelan-pelan di daerah India, Pakistan, dan Afghanistan. Bahkan patung Buddha terbesar di Afghanistan dihancurkan kelompok Taliban karena dianggap berhala. Tapi biarlah itu urusan mereka dengan masa lalunya. Sekarang kita kembali ke wilayah dalam negeri, yakni dengan adanya Candi Borobudur. Apakah disebut peninggalan Buddha? Tentunya semua penyebaran sebuah ajaran awal adalah dibawa oleh pedagang yang bertujuan berdagang, tentunya dengan modal kecil untung besar. Tapi, mengapa Borobudur dibangun di Pulau Jawa? Silahkan tanya Candi Borobudurnya. Ada klaim di Andalas dengan Sriwijayanya juga karena kedatangan seorang arahat kaum tua yang datang ke Nusantara. Apakah dimulai dari sini ajaran Buddha dikenal dan berkembang? Bisa tidak, bisa ya. Dalam Sabda Sang Buddha tertulis di Dhammapada 303 yang berbunyi, orang yang memiliki keyakinan dan moral yang sempurna akan memperoleh nama baik, kekayaan dan kehormatan dimanapun berada. Ingin lebih sempurna memahami, silahkan cari ilmunya sama penganut ajaran Buddha dari Mahayana atau Theravada yang sudah lulus dan lolos dari sifat buruk. Setelah 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan terbentuk Undang-Undang Dasar, maka setiap warga negara akan punya identitas. Dan selama masa hingga tahun 1955, namanya warga negara belum punya identitas walaupun tetap melaksanakan ajaran agamanya di rumah masing-masing, yang jumlah anggotanya banyak, mendirikan kelompok yang dinamai sesuai keinginannya dan berani mendirikan tempat untuk mengajarkan ajaran agama yang dianut. Ajaran Buddha memang sudah dikenal sangat lama dan berkembang, bahkan era Majapahit saja diajarkan Siwa Buddha versi Kitab Sutasoma serta Negara Kertagama. Namun awal Indonesia berdiri penduduknya belum dikotak-kotak dengan identitas agama. Hingga pada tahun 1953 bulan Mei tanggal 22, ada yang berani mengadakan perayaan Waisak untuk pertama kali di Candi Borobudur. Disitulah pengakuan itu ada, menjadi identitas dan sebagai acuan untuk bisa tertulis dalam kartu tanda penduduk. Walaupun merasa jumlahnya sedikit, tapi warga penganut ajaran Buddha tetap optimis hidup dengan berkelakuan baik sesuai ajaran gurunya. Tidak banyak konflik terjadi di Nusantara karena merasa minoritas. Selain memang ajarannya mengharuskan hidup damai. Walaupun tidak ada Tuhan dalam ajaran Buddha, tapi tetap menjadi agama karena tertulis percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bisa digambarkan atau disebut Jian di langit sebagai tempat yang mulia. Dulu bersatu dalam 3 persaudaraan: Vihara Buddha dan Kelenteng Buddha serta kuil Buddha. Perbedaannya tempat Buddha bersih. Kelenteng banyak asap dupa, dan kuil tempat pemuka yang menganut ajaran tersebut. Jadi jelas identitas di KTP, karena Buddha ada sejarah yang ditulis dan tertulis. Lontar Sutasoma berbunyi, Ruaneka Datu Winus Buddha Wiswa, Bineka Rakwaring Apan Kena Parwanosen, Mangka Ing Jinatua, Kalawan Siwatatua Tunggal, Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Dan akhirnya dalam sebuah ucapan yang disampaikan oleh tokoh akhir masa Majapahit bernama Samaran Sabdo Palon Noyo Genggong, terucap serapah akan kembalinya ajaran Buddha tanda kutip agama Buddha. Terbukti saat ini yang datang ke Candi Borobudur yang diklaim sebagai Candi Buddha peninggalan leluhur bangsa Jawa.
bukan peninggalan para pedagang dan bukan peninggalan para penjajah. Sekarang banyak didatangi, diteliti, dipakai foto selfie bisa menghidupi penduduk sekitar. Bahkan baru-baru ini ramai dengan perayaan Waisak yang diikuti ritual tudong dari negeri manca. Namo Buddhaya. Salam kedamaian buat semua.